Film diawali dengan kisah masa kecil Elsa dan Anna yang sedang bermain. Saat sedang asik bermain, tak lama kemudian ayah mereka datang dan menyuruh mereka untuk tidur. Sebelum tidur, ayah mereka pun menceritakan sebuah kisah tentang hutan ajaib. Far away, as north as we can go. Diceritakan hutan ajaib itu adalah sebuah hutan yang sangat tua. Hutan itu dilindungi oleh roh-roh elemental, seperti roh air, roh tanah, roh api, dan roh udara. Namun suatu hari semua itu berubah saat roh api menyerang. Selain itu, hutan ajaib itu merupakan tempat tinggal suku Noldurda. Pada waktu itu kerajaan Erendel dan suku Noldurda bersahabat karena kakek Elsa dan Anna membangun sebuah bendungan untuk suku mereka. Setelah bendungan itu selesai, mereka pun merayakan keberhasilan atas kerjasama dan pertemanan mereka. Namun entah apa yang terjadi, tak lama kemudian semua itu berubah. Suku Noldurda lalu menyerang kerajaan Erendel, hingga penyerangan itu berubah menjadi sebuah perang yang sangat hebat. Dalam pertempuran itu kakek Elsa pun tewas. Pada waktu itu ayah Elsa dan Anna masih remaja. Tiba-tiba terhempas dan mendengar suara misterius yang menyelamatkannya. Namun akibat peristiwa itu, para roh elemental menjadi marah dan menutup hutan itu dengan kabut yang sangat tebal, agar tidak ada orang luar yang bisa masuk lagi. Bahkan menyandra semua orang yang masih ada di hutan tersebut. Locking everyone out. Scene lalu beralih pada masa sekarang, di mana Elsa sedang berdiam seorang diri. Namun saat ia akan masuk ke dalam, tiba-tiba ia mendengar sebuah alunan suara dari kejauhan yang membuatnya sedikit gelisah. Never mind. Di tempat lain terlihat Anna yang sedang piknik bersama dengan Olaf, sementara Kristoff sedang berjalan-jalan dengan Sven. Sebelum akhirnya bertemu dengan Anna dan Olaf. Singkat cerita, mereka pun merayakan musim gugur bersama-sama. Hingga pada malam harinya mereka pun berkumpul bersama dan memainkan sebuah permainan. Namun saat giliran Elsa yang bermain, tiba-tiba ia mendengar kembali suara alunan itu. Karena merasa bingung dan gelisah, ia pun lalu memutuskan untuk beristirahat. Anna yang merasakan ada sesuatu dengan Elsa lalu menghampirinya. Namun sayangnya Elsa belum mau cerita. Saat mereka sedang tidur, Elsa pun kembali mendengar alunan suara itu. Elsa yang sudah tidak tahan lalu keluar untuk mencari dari mana asal suara tersebut. Ia pun terus mengikuti arah dari alunan suara itu, hingga membawanya ke tepi danau. Elsa pun terus menerobos hingga tiba-tiba muncul keempat elemen yang pernah diceritakan oleh ayahnya. Bersamaan dengan hujannya es yang menghujani seluruh bagian kerajaan. Saat Anna melihat semua itu, tiba-tiba mengetahui hal itu, semua warga pun dievakuasi dari rumah untuk mencari perlindungan ke sisi tebing. Di sana Elsa pun berkata jika ia suka mendengar alunan suara yang entah berasal dari mana. Dan saat ia mencari suara itu, tanpa sengaja ia malah membangkitkan para roh elemental dari hutan ajaib. Tak lama kemudian para troll datang untuk memperingati Elsa. Ia berkata jika mereka lagi diteror oleh para roh. Sekarang Elsa pun harus mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan suku Noldurda dan kerajaan Erendel di masa lalu. Elsa pun kemudian berencana untuk pergi ke hutan ajaib. Mendengar rencana itu, Anna dan Kristoff pun memilih untuk ikut bersama Elsa. Dan untuk saat ini, troll ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab kerajaan Erendel selama mereka pergi. Please make sure they stay out of the kingdom until we return. I won't let anything happen to her. Singkat cerita, Elsa dan yang lainnya pun pergi menuju hutan ajaib. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya mendengar alunan suara yang selama ini didengar oleh Elsa. Dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat, seperti yang diceritakan oleh ayah mereka, di mana tempat itu ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Awalnya Kristoff dan Olaf tidak bisa masuk karena terpantul oleh kabut tersebut. Namun untungnya Elsa memiliki kekuatan yang bisa membukakan pintu tersebut. Namun saat mereka sudah masuk, jalan itu pun langsung tertutup kembali dan tidak bisa dibuka lagi. Saat mereka masuk ke hutan ajaib, tiba-tiba
Di saat semua sudah terlepas dari angin tersebut, hanya Elsa yang masih di dalam angin itu. Di saat Elsa mendengar alunan suara itu lagi, ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk terlepas dari angin tersebut. For Arendelle. Namun saat Elsa berhasil keluar, nampaklah sebuah patung-patung yang berasal dari ingatan masa lalu angin tersebut. Di salah satu patung itu terlihat kejadian pada waktu ayah mereka diselamatkan oleh seorang gadis. Saat mereka sedang memperhatikan patung-patung itu, tiba-tiba Lower your weapon. ternyata mereka adalah suku Noldurda dan pasukan kerajaan Arendelle yang masih terjebak di dalam hutan itu. Di sana Elsa pun menjelaskan alasan mereka datang ke dalam hutan ajaib ini, di mana mereka bukanlah mau menyerang pasukan Noldurda, melainkan untuk mencari kebenaran dan asal suara alunan yang selalu didengar Elsa. Namun saat mereka menjelaskan, tiba-tiba That's a dead end! Come on, Sven! We'll get them! mendengar hal itu, Elsa pun membekukan api-api itu dengan kekuatannya. Sedangkan Kristoff dan Sven menyelamatkan para hewan yang lari ketakutan. Namun Anna yang mau pergi mengurungkan niatnya karena khawatir dengan Elsa. Elsa yang fokus memadamkan api pun tidak sadar jika Anna sudah terjebak di tengah api. Hingga akhirnya Elsa dan Kristoff menyelamatkannya. Setelah itu Elsa pun terus mengejar api tersebut. Hingga akhirnya nampaklah seekor salamander yang dapat mengeluarkan api dari tubuhnya bernama Bruni. Melihat hal itu Elsa pun mendekatinya secara perlahan, hingga membuat Bruni yang tadinya gelisah menjadi tenang. Hingga tak lama kemudian Anna dan yang lainnya pun datang menghampiri. Begitupun dengan alunan suara yang kembali terdengar. Bruni pun mengajak Elsa untuk pergi ke arah sumber suara. Namun saat akan pergi, Anna menghampiri Elsa. Elsa pun memarahi Anna yang nekat menerobos api. Namun di sana Anna berkata jika Elsa harus berhati-hati. Elsa pun lalu meminta maaf dan memakaikan sjal milik ibu mereka pada Anna. Melihat sjal itu, suku Noldurda pun berkata jika sjal ini adalah milik suku mereka. Hal itu membuat Elsa teringat dan mengajak Anna ke patung ayahnya yang masih muda. Ternyata yang telah menyelamatkan ayah mereka adalah ibu mereka, yang merupakan suku Noldurda. Mengetahui Elsa dan Anna adalah putri dari salah satu suku mereka, mereka pun melantunkan sebuah irama untuk menyambut mereka. Di sana Elsa pun lalu berjanji akan membebaskan hutan ajaib dan menyelamatkan kerajaan Arendelle. You can leave in the morning. Setelah itu, suku Noldurda mengajak mereka untuk beristirahat di kemah mereka. Mereka pun saling berbincang. Bahkan Elsa di sana sempat dijelaskan tentang arti dari gambar sjal dari suku Noldurda. Namun tak lama kemudian muncul raksasa tanah yang membuat mereka semua harus bersembunyi. Saat Elsa dan yang lainnya pergi ke utara, Kristoff sedang di tempat lain mempersiapkan lamaran untuk Anna. Namun saat pertunjukan dimulai, ternyata yang datang malah ketua suku yang memberitahu jika Anna sudah pergi. Hal itu lantas membuat Kristoff sedih dan kembali mengingat semua kenangan bersama dengan Anna. Sementara Elsa dan yang lainnya saat ini sudah sampai di hutan yang sangat tandus. Di sana mereka sempat mencari alunan suara itu. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah bangkai kapal orang tua mereka. Mereka yang penasaran lalu masuk dan mencari sesuatu yang bisa menjadi jawaban akan misteri kematian orang tua mereka. Every Arendellian ship has a That's very clever. Anna pun lalu menemukan sebuah peta yang menuju Atohalan. Atohalan merupakan sebuah sungai mistis yang sering diceritakan oleh ibu mereka dulu, di mana tempat itu bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. river found but lost. Magic's dark sea to Setelah itu Elsa pun mengumpulkan semua air yang tersisa di bangkai kapal untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata orang tua mereka pergi ke sana untuk mencari jawaban akan asal mula kekuatan yang dimiliki Elsa, agar dapat membuat Elsa kembali normal. Mengetahui kebenaran itu, Elsa pun menjadi sedih dan merasa sangat bersalah. Anna lalu mencoba untuk menenangkan Elsa.
Setelah mendengar perkataan Anna, Elsa pun ingin melanjutkan perjalanannya sendiri karena tidak ingin membuat Anna terluka. Not we. No, we do this together. Who will stop you from going too far? I can't lose you either. What are you doing? Elsa! Anna yang dibuat menjauh dari Elsa pun terus berusaha untuk menghentikan perahu es buatan Elsa. Namun sayangnya ia malah terus berseluncur sampai ke sungai yang dipenuhi oleh raksasa tanah. The giants. Mengetahui hal itu, Anna secara diam-diam pergi dari sana agar dapat membangunkan para raksasa itu. Untuk menyelamatkan diri, mereka masuk ke dalam gua dan turun melalui air terjun, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat. Spooky pitch black way in. Sementara saat ini Elsa sedang berusaha untuk melewati lautan kegelapan dengan menggunakan kekuatan es miliknya. Meskipun gagal, ia terus mencoba untuk menerobos ombak besar yang diciptakan oleh laut. Bahkan roh air yang berbentuk kuda itu pun terus menghalanginya. Namun Elsa yang pantang menyerah terus berusaha untuk melawan kuda yang bernama Nock. Hingga akhirnya Elsa berhasil menaklukkan Nock dan menungganginya. Singkat cerita, Elsa pun sampai di Atohalan berkat bantuan Nock. Elsa pun lalu memasuki tempat itu yang dipenuhi es. Alunan suara itu pun terus menuntun Elsa masuk sampai ke dalam. Setelah itu sebuah cahaya terus menuntunnya sampai ke sebuah titik, hingga terbukalah semua kejadian di masa lalu. Dan ternyata alunan suara itu adalah suara ibunya yang sedang menyelamatkan ayahnya pada waktu itu. Runard, I'm sorry, I don't understand. Setelah itu Elsa pun dapat melihat semua kejadian di masa lalunya. Ia pun terus mengikuti kakeknya hingga ke tempat yang paling dalam untuk mencari kebenaran. Dan ternyata kakek Elsa sudah membunuh ketua adat Nortuda hingga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Elsa yang masuk ke tempat itu pun perlahan membeku. Hingga akhirnya Elsa menembakkan kekuatan terakhirnya pada Anna. Es yang dikirim oleh Elsa pun akhirnya sampai pada Anna, yang saat ini sedang bersama dengan Olaf. Anna pun akhirnya mengetahui kebenaran dari masa lalu. Ternyata bendungan itu dibuat oleh kakeknya bukanlah untuk perdamaian, tapi semua itu adalah sebuah upaya tipuan. Setelah mengetahui semua itu, Anna pun mendapatkan cara untuk membebaskan hutan dari kabut, yakni dengan cara menghancurkan bendungan yang sudah dibuat oleh kakeknya. Namun sayangnya jika Anna menjalankan rencana itu, air bendungan itu akan mengalir ke kerajaan Arendelle. Akan tetapi Anna menyuruh Olaf untuk segera pergi. What's this? Are you okay? I'm flurrying. Setelah itu muncul butiran salju yang keluar dari tubuh Olaf. Melihat hal itu, Olaf pun berkata jika saat ini Elsa sedang dalam keadaan bahaya. Mengetahui Olaf yang sebentar lagi akan menghilang. Dan semua itu pun turut dilihat oleh Bruni dari kejauhan. Setelah keluar dari gua tersebut, ia pun mulai berlari menuju hutan ke tempat di mana para raksasa tanah itu tertidur. Di sana Anna pun berteriak untuk membangunkan mereka. Setelah itu ia memancing mereka untuk mengikutinya. Come and get me! Come on! Saat Anna dalam keadaan bahaya, Kristoff yang menyadari hal itu pun datang untuk menyelamatkannya. I'm here. Di sisi lain, para prajurit kerajaan melihat para raksasa sedang menuju bendungan. Saat Anna akan sampai di dekat bendungan, terlihat para prajurit sedang berjaga. Di sana Anna pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu, para prajurit pun mengikuti Anna untuk memancing raksasa itu. Saat para raksasa mulai melempari Anna dengan batu, Anna pun memanfaatkan serangan itu untuk menghancurkan bendungan. Setelah bendungan itu hancur, terlihat 4 roh batu menyala dan mengembalikan hidup Elsa. Elsa pun akhirnya terjatuh ke dalam air, dan hal itu disaksikan oleh Nock.
Di sisi lain, air bendungan itu terus mengalir ke arah kerajaan. Namun tak lama kemudian muncul Elsa bersama dengan Nock, menghalangi aliran tersebut dengan kekuatannya. Dan akhirnya kerajaan Arendelle bisa selamat dari bahaya banjir tersebut. Is it really you? Anna. And we'll continue to do this together. Singkat cerita, Anna pun akhirnya diangkat menjadi ratu kerajaan Arendelle.